SPSS kalian tampilannya Jadi di buku panduan itu kan udah ada studi kasus dengan data seperti ini. Jadi ini kan kita ada sebuah penelitian nih, kita bakal ngolah data ini untuk mengetahui pengaruh jenis media tabur terhadap tingkat perkecambahan biji sengon selama 4 minggu dengan hipotesis 0 bahwa dari ketiga media ini tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap pertambahan rata tingkat perkecambahan biji dengan metode CRT. Jadi teman-teman, hal yang perlu kita lakukan dalam metode ini yang pertama kali harus kita lakukan yaitu merangkum data ini ke dalam satu Excel. Waduh, bentar ya. Nah ini teman-teman, jadi kan kalau kasus di yang pertama itu dia ada medianya kan ada pasir, tanah, terus ada campuran pasir dengan tanah. Ntar kita simbolkan aja P untuk pasir, T untuk tanah, dan PT untuk pasir plus tanah. Ini buat mempermudah aja sih, buat dimasukin ke SPSS-nya. Nah, di sini ada tingkat perkecambahan dilakukan replikasi atau pengulangan. Jadi replikasi itu tujuannya untuk meminimalisir hasil yang bias. Jadi misal nih replikasi pertama hasilnya 90, terus di yang kedua hasilnya 78 mungkin, terus yang di ketiga hasilnya 110. Nah itu kan nggak signifikan ya, nggak sama gitu loh hasilnya. Jadi itu bisa disimpulkan bahwa ada kesalahan dalam penelitian tersebut, entah itu metodenya kayak atau gimana, itu ada kesalahan karena hasilnya nggak signifikan kayak gini. Jadi untuk replikasi satu ini yaitu pengulangan 1, 2, 3, dan 4 itu masing-masing dilakukan di 3 media yang ada. Terus biar gampang masukin ke SPSS-nya, kita buat tabel kecil kayak gini yang diurutin berdasarkan replikasinya. Jadi media ini replikasi satunya seperti ini, 2, 3, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Lanjut ke SPSS. Ini tampilan SPSS-nya. Di pojok kiri bawah ini ada dua sheet ya. Yang pertama ini variable view. Jadi ini kolom untuk menambahkan variabel-variabel apa aja yang mau kita input. Kalau yang ini data yang kita input itu apa aja. Nah, untuk yang pertama ini ada media. Terus ya media, replikasi, sama tingkat perkecambahan. Nah, untuk type-nya sendiri, karena media ini kita cuma buat kayak apa ya, sebagai ya pembanding aja, kita masukin ke string. String ini gunanya untuk apa ya, sebagai kata, bukan sebagai angka gitu teman-teman. Jadi kita oke aja. Yang replikasi juga, karena replikasi itu kan pakai angka angka Romawi, jadi ditulis sebagai string bukan sebagai numerik ya. Terus untuk measure-nya ini benar udah nominal, dan untuk yang perkecambahan ini type-nya itu numerik karena dia ini berupa data berupa angka gini ya teman-teman. Dan measure-nya itu scale karena nanti kita akan hitung berapa sih tingkat pertumbuhan dari masing-masing perkecambahan itu. Nah, untuk settingan variabelnya itu seperti ini. Lanjut ke data view. Di data view ini nanti bakalan muncul nih variabel-variabel yang udah kita masukin tadi. Nah, kita masukin aja yang di Excel ini, di kopas aja semua, masukin ke sini tadi. Nah, pastiin kalau misalnya nih teman-teman masukin replikasi dulu baru media. Nah, itu pastiin sebelum kalian kopas nih ya, kalau misalnya pakai format ini, itu pastiin benar tempatnya biar nggak salah masukin. Misal ini 90 masuk ke media kan nggak masuk akal lah ya.
kayak gitu. Kalau udah dimasukin, teman-teman pencet ini analyze di atas, terus pilih general linear model, terus yang univariate. Nah, untuk dependent variabelnya itu yang dimasukin apa dependent variabelnya yang keras ya tingkat perkecambahan atau tingkat pertumbuhan. Terus untuk fix faktornya itu kita pakai media. Kenapa replikasi nggak masuk? Karena replikasi di sini itu cuma sebagai pengulangan aja teman-teman, bukan. Kalau di RGBD replikasi itu pengulangan yang dilakukan di tempat yang berbeda atau ada pengaruh kondisi lingkungannya gitu. Jadi di sini kita nggak masukin replikasi untuk CFD ya, karena yang benar-benar anggapannya kita ngelakuin ini di lab lah, yang harus steril gitu, nggak ada faktor lingkungan. Jadi di sini kita cuma pakai media aja. Terus di model ini teman-teman pencet, terus pencet customnya. Nah medianya ini dimasukin dengan pencet tombol panah ini. Terus interactionnya diganti ke main effect buat ngetahuin dampak sebenarnya dari media itu ke tingkat perkecambahannya. Terus kalau udah di continue, terus di sini ada tulisan post-op itu kayak uji ANOVA-nya lah, uji pasca ANOVA. Nah di sini kita pencet, di medianya dimasukin, dan kita pakai 2K sebagai metode pengujian pasca ANOVA-nya. Begitu teman-teman. Kalau udah di continue aja. Kalau udah kayak gini langsung di oke. Dan ya ini hasilnya kayak gini. Kalau misalnya di Excel kan kalian harus masukin satu-satu, kalau ini langsung jadi semua. Kalau udah kayak gini kalian Ctrl A terus Ctrl C, terus masukin di Excelnya tadi, paste aja, dan udah jadi kayak gini teman-teman. Nah ini kan banyak tabel-tabel nih, cara bacanya gimana? Cara bacanya itu ini kayak between subject factor. Ini cuman kayak apa ya, media ini replikasinya ada berapa kali pengulangan gitu aja. Terus ini untuk uji ANOVA-nya, kalau teman-teman ingat di MathStat. Nah ini nanti kita bahas lebih lanjut ya di rangkuman nanti setelah ini. Terus ini bisa teman-teman baca, tapi kalau menurutku nggak seberapa penting ya. Nah ini yang penting, ini uji pasca ANOVA-nya. Nah gimana baca ANOVA sama pasca ANOVA-nya? Yang teman-teman lihat itu di variabelnya. Tadi kan kita pakai media sebagai variabel independen ya. Di sini bakalan kelihatan kalau dia itu berpengaruh signifikan. Nah kenapa kita anggap ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan perkecambahan? Karena itu tadi yang sudah dijelaskan, kalau batas minimal penelitian dikatakan signifikan itu tidak lebih dari 0,05 gitu. Karena ini 0,00 berarti dia sangat signifikan atau sangat berpengaruh terhadap tingkat perkecambahan. Nah untuk errornya sendiri di sini ya anggap aja nggak ada error ya di sini, karena dia tidak ada isinya. Nggak juga sih ya, ini ada sih tapi nggak besar. Terus karena tadi udah signifikan, kita bakalan lanjut buat ngecek nih mana sih yang paling berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan kecambah tadi. Nah kalau di sini kita lihat itu kayak ini ada subsetnya ya, 1, 2, 3. Jadi masing-masing subset ini itu saling berpengaruh gitu loh. 1 dengan 2 itu pengaruhnya signifikan. Jadi kayak tanah dengan pasir plus tanah terhadap pertumbuhan tanaman itu beda gitu loh. Hasilnya itu berbeda jauh gitu. Dan begitupun
ketiganya ini ya memang berbeda jauh teman-teman terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, untuk ngetahuin yang paling bagus yang mana, yang paling bagus itu dapat kita lihat dari nilai terbesarnya. Jadi di sini kan yang nilainya 94 yaitu pasir. Jadi dia yang paling berpengaruh. Nah, ini harusnya kan tanah ya, tapi mungkin ada salah olah dari aplikasinya, itu mungkin bisa diambil lagi lah ya. Tapi anggapannya gitu ya teman-teman. Terus nanti di rangkuman di sini teman-teman bakalan buat rangkuman buat penugasannya nanti itu seperti ini. Ini ada ANOVA CRD sama TUKI atau pasca ANOVA untuk CRD-nya. Nah ini kan perlu buat tabel kayak gini, ada sumber variasi, terus derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, terus nilai hitung sama signifikansinya. Nah teman-teman itu dapat ngambil ini dari output yang ini teman-teman, yang ini. Nah teman-teman bisa ini samakan ya, SV itu bisa dilihat dari source. Source itu berarti yang ini teman-teman ambil dependent sama errornya aja, independent sama errornya aja kayak gitu. Terus kopas di sini jadi media sama error. Kalau db itu yang df, di sini tulisannya df. Terus jika itu yang type 3 sum of square. Terus kt-nya itu kuadrat tengah atau mean square. F sama SIG-nya ya sama lah ya. Itu kalian copy aja hasilnya untuk yang media atau independen sama errornya. Terus untuk yang 2G gimana? Sama teman-teman tulis aja pasir tanah atau pasir plus tanah medianya. Terus ratatannya itu ini. Ini kan ada di 3 subset. Jadi misal yang T itu kan ada di subset 1, berarti ntar hasilnya berapa, misalnya segini ya. Terus dia ada di subset 1, tulis yang di A gini. Misal yang pasir ada di 3, berarti hasilnya berapa. Terus yang C, terus yang ini berarti hasilnya berapa, B, gitu ya teman-teman. Itu cara nulis rangkumannya. Tahu kan ABC-nya gimana? Jadi kalau di subset 1 itu A, subset selanjutnya dilanjutin ABC. Oke. Sampai sini untuk CRD ada pertanyaan dari teman-teman semua? Kesimpulannya bagaimana? Kalau pasca ANOVA CRD dari hasilnya ini itu kayak gimana gitu. Oke, mungkin itu sih untuk CRD-nya. Kita lanjut ke RCBD. Di RCBD ini kalau di studi kasus ini ada peneliti yang ingin melaksanakan penelitian untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk TSP terhadap produktivitas eukaliptus pada umur 12 bulan. Jadi hasil penelitiannya itu kayak gini, untuk dosis atau dosis 0 nggak dikasihin pupuk itu hasilnya segini, pertambahan volumenya segini, sekian. Nah, caranya sama, teman-teman harus membuat data tadi dengan format yang dimasukkan ke SPSS. Jadi tabelnya seperti ini ya teman-teman. Untuk replikasinya dari tiap-tiap dosis itu disamain, disusun gini. Terus selanjutnya replikasi kedua, ketiga, dan keempat. Terus oh iya, karena ini RCBD itu tadi ada pengaruh lingkungan. Jadi replikasinya itu ada pengaruh lingkungannya gitu teman-teman. Misal nih nanam eukaliptus di sini di arboretum. Terus nanti nanam eukaliptus replikasi kedua itu di sebelah kantin. Di sini di depan parkiran. Kayak gitu teman-teman. Jadi replikasinya itu ditaruh di tempat yang berbeda. Anggapannya kayak gitu ya Pak RGBD.
Kalau CRD kan tadi semuanya sama di lab atau di rumah benih gitu. Jadi di sini ada pengaruh lingkungannya karena dia ada di luar ruangan, anggapannya gitu. Oke, lanjut ke SPSS-nya. Ini sama variabelnya. Variabelnya berarti ada apa aja teman-teman? Yang tadi. Dosis, terus blok, terus apa lagi? Vol. Dosis, blok. Kalau di buku itu ada apa aja? Punya apa nih? Volume. Volume. Udah 3 ini aja ya. Terus untuk type-nya tadi apa? Untuk dosis String. string. Kalau untuk yang blok String. string. Oke. Untuk volume numeric. Terus measure-nya dosis apa? Nominal. Nominal. Scale. Oke. Untuk datanya sama. Ini udah kebagi ya variabelnya. Teman-teman tinggal kopas aja semuanya ini, masukin ke sini. Nah, semisal nih teman-teman cek di volumenya, ini misal nanti dia pas dikopas, kalau misalnya pakai titik ya di Excel, itu tiba-tiba jadi 55 angkanya, itu berarti SPSS kalian ngedeteknya harus pakai koma. Misal nih contoh, ini aku ada yang format pakai koma ya. Kalau aku kopas di sini, dia bakalan langsung jadi kayak gini. Jadi kalian harus nggak bisa di zoom ya. Harus teliti kalau mau input datanya biar nggak salah kayak gini. Gitu. Ini menyesuaikan laptop masing-masing ya. Jadi kalau laptop kalian pakai titik, ya pakai titik, disesuaikan aja. Kayak gitu. Karena di sini aku pakai titik, aku pakai titik. Terus sama untuk analisisnya tadi analyze general linear model univariate. Dependent variabelnya apa? Dependent. Volume. Apa teman-teman? Volume. Ya, Volume. Untuk independent variabelnya Dosis. Blok. Kenapa bloknya masuk? Lingkungan. Faktor. Kenapa bloknya di sini sebagai variabel independen? Karena mempengaruhi. Saya mau bantu jawab. Karena mempengaruhi independen. Jawabannya. Gak ada. Ya. Mungkin karena perbedaan pengaruh lingkungan. Tuh. Namamu siapa? Arif Ilham. Kelompoknya? Enggak. Ya benar yang dikatain Arif, karena RGBD itu dilakukan penelitian di kondisi yang berbeda, yang mana replikasinya itu ada pengaruh lingkungannya. Jadi bloknya di sini kita masukin sebagai independent variable karena ini kan mengetahui pertumbuhan tanaman terhadap dosis. Nah, tanamannya itu yang satu kalau di RGBD ya, satu ditanam di arboretum, satu di sebelah kantin, satu di depan parkiran. Otomatis kan di 3 lokasi tersebut pasti punya kondisi lingkungan yang berbeda ya teman-teman. Ada yang di bawah tajuk, ada yang di tempat terbuka, ada yang diternaungi tapi nggak terlalu rapat. Nah itu bisa saja mengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi ada faktor lain selain dosis dari pupuk itu sendiri teman-teman. Sampai sini paham? Paham. Oke. Lanjut ke model. Ini sama di custom. Terus dosisnya ini dimasukin, bloknya dimasukin. Sebenarnya kalau teman-teman kebiasaan di Metstat pasti bakalan ngeblok gini, terus dimasukin gini ya. Nah itu bakalan ngekaliin dosis sama blok. Jadi itu salah ya teman-teman. Jadi harus dimasukinnya satu-satu. Nah untuk interaksinya sendiri kita pilih yang main effect. Continue.
terus sama posotnya ini masukin ke, untuk posotnya di buku panduan dosis aja atau bloknya juga dimasukin? Dosis saja. Dosis aja ya. Oke, ini tuki sama terus di continue. Udah, langsung di oke aja teman-teman. Nah hasilnya bakalan seperti ini. Selesai. Ini di copy semuanya, select all, terus copy, masukin di Excel kalian. Nah ini cara bacanya sama teman-teman. Ini untuk ANOVA-nya. Di sini kok apa ya? Kok CFD ini. Maaf. Oke, ini untuknya. Oke, ini untuk ANOVA-nya. Di sini dapat teman-teman lihat kalau dosis itu di sini itu sangat signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman yang dibuktikan dengan nilai SIG-nya itu 0,000 atau kurang dari 0,05. Jadi itu sangat berpengaruh gitu ya. Bacanya kayak gitu. Terus di sini blok itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan. Oh iya, masih berpengaruh tapi tidak signifikan kayak dosis. Kenapa? Karena nilai dari bloknya ini menunjukkan 0,034, sedangkan yang dosis ini kan 0,000, yang mana artinya dosis ini mutlak gitu loh, sangat mutlak berpengaruh terhadap pertumbuhan. Sedangkan yang blok ini dia itu berpengaruh tetapi tidak sesignifikan dari dosis. Seperti itu. Misalnya nih kalau bloknya itu nilai dari bloknya itu 0,051, artinya apa teman-teman? Tidak signifikan. Artinya apa? Tidak signifikan. Apa? Tidak signifikan. Ya, tidak signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus ini ada pasca ANOVA-nya. Kalau kayak gini teman-teman, cara bacanya gimana? Ada 2 yang di subset A, ada 2 juga yang di subset subset apa nih? C. Yang paling besar. Jadi kalau misalnya kayak gini teman-teman, cara bacanya itu yang di subset A ini sangat berpengaruh terhadap subset 2 dan 3 atau subset B dan C. Jadi ya pasti aja loh yang pertumbuhan yang nggak dikasih dosis sama pertumbuhan yang dikasih dosis sebanyak 72 ini beda banget hasilnya gitu. Cara bacanya gitu. Kalau misalnya dibandingin sama yang di subset B gitu. Ini sama ini itu beda banget hasilnya, kayak signifikan lah. Pengaruhnya itu beda. Apalagi sama yang ini, jauh. Nah, kalau misalnya ada 2 hasil yang di satu subset yang sama, berarti artinya dia itu pengaruhnya relatif sama gitu, kurang lebih sama lah. Jadi nggak ada pengaruh signifikan antara dosis 72 dengan dosis 160. Jadi ini kayak ya kalau kamu pakai dosis 72 atau 160, ntar tanamanmu itu tumbuhnya ya mirip-mirip, nggak beda jauh gitu. Sama untuk yang ketiga subset C, dia untuk dosis 160 sama 320 itu nggak jauh beda pertumbuhannya terhadap tanaman, cuman beda 4. Nah, untuk tahu mana yang terbaik, ya itu tadi nilai terbesar. Berarti nilai terbesar ada di 320 karena dia berpengaruh signifikan. Maksudku dosis yang paling berpengaruh dibanding dosis-dosis lainnya. Seperti itu teman-teman bacanya. Ngerti nggak maksudnya
signifikan sama enggak di subset ini? Yakin, ngerti? Kalau yang bingung tanya aja. Ini apa ya? Gampang tapi kalau nggak bisa bacanya kedepannya bakalan susah teman-teman. Apalagi buat kalian yang mau masuk departemen Silvi nanti. Udah ngerti apa mau dijelasin lagi? Ya, yang mana? Tempat tulis aja ya. Yang dari sana kelihatan nggak ya kira-kira? Kelihatan. Oke. Ada lagi nggak? Udah ya. Ada dosis. Subset ya. No, Roy, 72, 60. Mas tuh udah tanya baik. Ini berapa tadi? 5, 25. Terus 17, 17 juga ya? 20. 103, Oh, no. enggak ada. 169, Ini 2, 20, 20, 3, 24. jadi buat teman-teman bisa tahu dia berpengaruh signifikan terhadap sesama subset itu gimana. Jadi kalau di dosis 0 ini kan dia berada di subset 1 aja. Nah, di sini kan dia nggak ada. Berarti si dosis 0 ini dia berpengaruh, maksudnya apa ya? Berbeda signifikan pengaruhnya dengan dosis yang 72, dengan dosis yang 160 dan juga yang 320 karena mereka tidak berada di subset yang sama kayak gitu. Nah, kalau dari penjelasan aku tadi yang untuk dosis 72 ini gimana? Dia sama apa yang signifikan sama apa yang mirip-mirip? Jadi kalau dosis yang 72 ini dia sama dosis yang 0 itu berbeda signifikan, sama dosis yang 320 juga berbeda signifikan. Sedangkan dia sama yang 160 itu dia nggak berbeda signifikan karena masih berada di subset yang sama. Nah, sama juga buat yang 160 ini dia kan ada di subset 3 juga. Sedangkan di subset 3 ada yang dosis 320. Berarti dia ini berdua nggak signifikan, mirip-mirip tumbuhnya. Nah, tapi dia berbeda signifikan dengan dosis ini yang 0. Nah, ya benar. Dia cuma signifikan sama yang 0. Sama yang terakhir ada yang di dosis 320. Dia kan di sini cuma bareng si 160 ya. Berarti dia berbeda signifikan sama dosis 0 dan juga dosis 72. Kayak gitu. Terus tadi kayak yang udah dikasih tahu sama Jam itu kan untuk nulisnya berarti dosis 0 itu berapa? 5 5A. Nah, terus yang 72 itu sama dengan 17 B. Yang 160 karena dia berada di dua subset, berarti teman-teman tulisnya B sama C. BC. Sama yang terakhir 320 24 C. Kayak gitu. Ngerti nggak? Sama kayak CFD teman-teman bakalan buat rangkuman lagi untuk formatnya sama ya kayak gini. Ini untuk yang ANOVA, yang kanan untuk pasca ANOVA-nya. Nah, untuk SP-nya itu variabel apa aja yang masuk. Nah, untuk rangkumannya error itu wajib dimasukin ya teman-teman. Nanti teman-teman untuk hasilnya sendiri itu kopas aja nanti sama hasilnya yang ada di sini.
yang ini tuh hasil dari ANOVA-nya. Tinggal nanti hasilnya ini kan kolomnya kayak gini ya, tinggal disesuaikan aja sama yang kayak gini teman-teman tuh. Nah kalau kalian bingung, ini bisa difoto aja kalau SP itu menandakan apa di hasil. Format ANOVA-nya, rangkuman ANOVA-nya itu seperti ini. Terus untuk pasca ANOVA-nya gampang aja kayak gini. Jadi nanti teman-teman tinggal copy yang ini, yang ada subsetnya ini, masing-masing nilai dari tiap-tiap dosis atau tiap-tiap variabelnya itu di copy aja. Karena ini di satu, dan ini berapa, tambahin aja A. Begitu teman-teman. Terusnya sama sampai yang dosis 320. Seperti itu. Nah, dari hasil rangkuman ini nanti teman-teman buatkan kesimpulan terkait hasil yang diperoleh dari ANOVA dan pasca ANOVA-nya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Kerjakan itu cuman